Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini izinkan kami dari kelompok 1 PKN untuk mempresentasikan materi mengenai westernisasi. Kelompok 1 sendiri terdiri dari saya sendiri Alivia Safira, lalu ada rekan saya Anissa Frida, Eka Sarmila, Ferry Setiawan, dan juga Raihana Safira. Pembahasan pertama, mari kita bahas mengenai hakikat dari westernisasi sendiri. Westernisasi merupakan perbuatan pemujaan yang berlebihan terhadap Barat dengan cara mengadopsi secara keseluruhan pola hidup mereka tanpa ada filter yang menyaringnya. Pola adopsi ini tidak saja terjadi secara objektif, namun bisa terjadi secara subjektif, yaitu interaksi yang lahir dari ide suatu individu, masyarakat, atau bangsa untuk mengambil dan meniru cara-cara orang Barat dalam berbagai dimensi untuk suatu tujuan ke arah kemajuan. Selanjutnya kita akan membahas penyebab-penyebab dari westernisasi itu sendiri. Yang pertama, adanya percampuran budaya sehingga semakin bertambah banyak masuknya budaya Barat. Yang kedua, tidak ada atau kurangnya rasa sadar diri dalam memilih dan menyaring budaya yang masuk ke dalam negeri. Yang ketiga, meniru budaya Barat mulai dari perilaku, tindakan, gaya hidup, tata rambut, dan gaya busana. Yang keempat, mengonsumsi produk-produk luar negeri daripada dalam negeri. Yang kelima, perasaan ingin mencari kebebasan yang bebas seperti negara yang menganut paham liberalisme. Yang keenam, teknologi yang berkembang begitu pesat. Raihana Safira akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu mengenai dampak westernisasi. Yang pertama ada dampak positif dari westernisasi ini sendiri, seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini kita membahas bahwa budaya Barat dikenal dengan budaya modern dengan ilmu pengetahuan dan teknologinya yang canggih. Masuknya westernisasi membuat kemajuan iptek bagi negara-negara non-Barat seperti Indonesia. Yang kedua ada akulturasi budaya. Dari westernisasi ini terjadi akulturasi budaya dalam masyarakat. Ini membuat masyarakat tidak mengalami kebosanan budaya karena masyarakat selalu menginginkan hal-hal yang baru, jadi bisa menyesuaikan dengan perkembangan sekarang. Berikutnya ada peningkatan bahasa. Westernisasi juga membawa masyarakat untuk meningkatkan kemampuan berbahasa. Dengan westernisasi, masyarakat di negara non-Barat bisa belajar bahasa-bahasa di luar bahasa ibunya. Ini meningkatkan komunikasi dan jaringan setiap individu. Berikutnya dalam bidang ekonomi, westernisasi juga bermanfaat dalam mengglobalisasikan ekonomi dan menciptakan cara yang lebih efisien untuk memproduksi barang dan jasa. Westernisasi juga menjadi permulaan pembangunan ekonomi jangka panjang di tingkat lokal. Yang terakhir ada mengikuti budaya populer. Adanya westernisasi membuat masyarakat lebih bisa mengikuti tren yang sedang populer di dunia ini, seperti mode pakaian dan gaya hidup terkini. Ada pula dampak negatif yang dibawa oleh westernisasi ini sendiri. Yang pertama adalah munculnya sekularisasi. Sekularisasi adalah mengasingkan agama dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan ide ini, masyarakat dicegah untuk melibatkan peran dan fungsi agama dalam mengatur urusan-urusan politik. Yang kedua, hilangnya tradisi dan budaya asli. Dengan adanya westernisasi, orang-orang lebih banyak memuja kebudayaan asing daripada kebudayaan sendiri. Ini dapat mengakibatkan turunnya moral penduduk suatu negara yang terkena dampak westernisasi. Yang ketiga, terancamnya keteraturan sosial. Karena berkembangnya westernisasi ini dalam masyarakat akan menjadi kerusakan dalam keteraturan sosial. Kondisi ini sangat dipengaruhi pada keadaan yang berbeda dalam kehidupan masyarakat. Banyak penyimpangan yang tidak sesuai pada akhirnya akan menjadikan keteraturan sosial terancam. Berikutnya ada sifat individualistik. Di sini masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi yang maju, membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan kehidupan sosial atau orang lain dalam aktivitasnya. Jadi kadang membuat mereka lupa bahwa mereka adalah makhluk sosial. Yang terakhir ada pola hidup konsumtif. Di sini perkembangan industri yang sangat pesat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Dengan begitu masyarakat mudah tertarik untuk mengonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada tanpa mengutamakan skala prioritas atau kebutuhannya.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya mengkolaborasikan westernisasi dengan budaya lokal sehingga tidak ada satu budaya yang diagungkan ataupun budaya lain yang ditinggalkan sesuai dengan konsep dasar dalam pendidikan kewarganegaraan. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih kolaborasi itu. Kolaborasi adalah menggabungkan kedua hal yang berbeda. Dalam kegiatan budaya, kolaborasi dapat dilakukan dengan cara akulturasi dan asimilasi. Akulturasi dapat dikatakan sebagai menggabungkan dua budaya yang berbeda untuk menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan ciri khas dari budaya yang lama. Sedangkan asimilasi adalah peluburan dua budaya yang berbeda untuk menghasilkan budaya baru sehingga menyamarkan atau meleburkan budaya asalnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, akulturasi adalah penggabungan dua budaya berbeda untuk menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan budaya asalnya. Dalam kegiatan seni budaya dapat dilakukan misalnya menggabungkan aransemen atau lagu daerah dengan lagu pop barat sehingga menghasilkan lagu pop barat yang menghasilkan nuansa lokal. Sedangkan asimilasi adalah penggabungan dua budaya berbeda untuk menghasilkan budaya baru dengan meleburkan budaya aslinya. Misalnya kita dapat menggunakan aransemen budaya lokal lalu memberikan lirik-lirik dengan lagu berbahasa Inggris sehingga orang akan bertanya apakah ini lagu berasal lagu pop barat atau lagu tradisional tetapi dengan kemasan internasional. Berdasarkan penjelasan tentang kolaborasi budaya sebelumnya, maka harapan bagi masyarakat terhadap westernisasi yang pertama adalah tentang bagaimana westernisasi mengubah perubahan masyarakat dalam penguasaan teknologi dan juga ilmu pengetahuan. Yang kedua ada harapannya tentang adanya akulturasi budaya sehingga masyarakat bisa memahami budaya baru serta menerapkan ke hal yang positif. Yang ketiga ada pemakaian bahasa-bahasa asing dalam komunikasi yang bermanfaat untuk menambah wawasan. Dan yang terakhir ada masyarakat mendapatkan ide baru untuk kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengkolaborasikan budaya asing dengan budaya lokal di lingkungan pelajar, yaitu dengan menggunakan bahasa asing untuk memainkan suatu peran yang mengisahkan budaya lokal. Kemudian dengan membaca buku berbahasa asing tentang budaya lokal, dan juga mengikuti suatu kelas bilingual. Kemudian di lingkungan masyarakat kita dapat melakukannya dengan cara memasak makanan cepat saji yang memberikan menu spesial khas Indonesia, memadukan musik tradisional dan musik modern sehingga menghasilkan suatu musik yang unik tanpa menghilangkan ciri khas dari masing-masing budaya tersebut, serta memadukan tren pakaian budaya barat dengan tetap mempertahankan nilai budaya lokal di dalamnya. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang telah menyaksikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.